Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu beserta seluruh rekan-rekan media yang meliput rilis berita resmi statistik pada tanggal 1 Maret 2023 ini. Terima kasih atas kesediaannya. Dan saya kembali akan melanjutkan informasi setelah tadi berita resmi yang sudah disampaikan secara nasional oleh pimpinan BPS Republik Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen kondisi Februari 2023. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan perkembangan tentang nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan transformasi, dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan informasi tentang luas panen dan produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau dan menurut kabupaten kota. Baik Bapak Ibu sekalian, secara rekan media saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK Februari 2023 adalah sebagai indeks yang menunjukkan inflasi atau deflasi. Dan kondisi di bulan Februari 2023 di Kota Batam terjadi inflasi sebesar 0,50. Dan demikian juga di Tanjung Pinang inflasi sebesar 0,32, sehingga kalau kedua kota ini digabung maka inflasi gabungan dua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,47. Kemudian kalau kita lihat Batam, inflasi tahun kalender itu sudah mencapai 0,24 dan di Tanjung Pinang 0,21, dan kalau apabila kedua kota ini digabung maka inflasi tahun kalender menjadi 0,23. Nah, untuk Batam inflasi year on year, jadi Februari 2023 dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Februari 2022 sudah sebesar 4,93. Dan Tanjung Pinang juga sebesar 4,69, dan kalau kedua kota ini digabung menjadi 5,79. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat inflasi atau deflasi yang terjadi month to month, posisi Batam itu berada di ranking ketiga tertinggi di Sumatera, dan sementara Tanjung Pinang berada di posisi ketujuh. Ya. Tertinggi itu adalah Banda Aceh dengan inflasi sebesar 0,57, dan Batam 0,50, dan Tanjung Pinang 0,32 yang berada pada posisi ke-7. Kemudian kalau kita lihat inflasi year on year, ya, Batam itu berada di posisi 8 terbawah, dan Tanjung Pinang justru berada juga di posisi terbawah dengan inflasi 5,93 untuk kota Batam, dan Tanjung Pinang di angka 4,69. Dan tertinggi itu adalah dari kota Meulaboh dengan inflasi year on year sebesar 7,72. Kalau kita lihat inflasi menurut kelompok pengeluaran, untuk kota Tanjung Pinang kita lihat kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 0,46%, di mana angka inflasi yang terjadi di kelompok ini adalah 1,6. Kemudian juga diikuti dari kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,03%, di mana inflasinya adalah sebesar 0,67%. Nah, untuk kelompok yang lain kita lihat ada beberapa kelompok yang tidak mengalami perubahan, seperti di kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar. Kemudian juga di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
kemudian di kelompok penyediaan makan dan minuman restoran. Dan kelompok yang lain mengalami deflasi, terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, demikian juga di kelompok transportasi yang memberikan penyumbang deflasi terbesar. Dan juga dari kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, termasuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kemudian kalau kita lihat gabungan dari kedua kota ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,65, di mana inflasi yang terjadi di kelompok ini adalah sebesar 2,21. Diikuti oleh kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,09, di mana inflasi yang terjadi di kelompok ini adalah sebesar 0,50. Kemudian yang ketiga adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil sebesar 0,03. Dengan inflasi yang terjadi di kelompok ini sebesar 0,51. Dan selainnya, kelompok lainnya ada yang tidak mengalami perubahan, dan kelompok yang menyumbang deflasi berasal dari kelompok transportasi. Dan inflasi yang terjadi cukup besar, yaitu sebesar minus 2,25. Dengan angka deflasi yang sebesar 2,25 ini memberikan sumbangan terhadap inflasi itu minus 0,30. Ya. Termasuk juga kelompok rekreasi dan olahraga dan budaya, terjadi inflasi 0,02 walaupun tidak memberikan pengaruh terhadap inflasi yang terjadi yang sebesar 0,47. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas mengenai inflasi yang terjadi menurut kelompok pengeluaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar dari gabungan dua kota IHK. Yang pertama ternyata berasal dari sayur-sayuran. Sayur kangkung memberikan inflasi yang sangat tinggi, 127,5%. Kemudian juga berasal dari bayam, cabai merah, kemudian selain itu adalah dari sawi hijau, kacang panjang, ketimun. Kemudian berasal juga dari kontrak rumah, kemudian dari rokok kretek filter, ya, termasuk juga dari sotong maupun kentang. Nah, selain itu ada 10 komoditas yang juga mempunyai andil deflasi terhadap inflasi dari gabungan dua kota. Dan tertinggi berasal dari angkutan udara yang mengalami deflasi 15,79%. Kemudian diikuti oleh daging ayam ras dengan deflasi yang terjadi 5,83%, telur ayam ras dengan deflasi 7,64%, bawang merah deflasi 6,77%, cabai rawit minus 7,26%. Kemudian juga diikuti oleh emas perhiasan, minyak goreng, kol putih, wortel, parfum. Jadi memang kondisinya ada sebagian dari komoditi sayur-sayuran yang menyumbang inflasi, ada juga yang menyumbang deflasi. Demikian juga untuk komoditi-komoditi yang lain. Nah, kita bisa lihat untuk Tanjung Pinang. Untuk Tanjung Pinang ternyata bayam menjadi pemicu terjadinya inflasi, memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sebesar 63,30%. Kemudian diikuti oleh kangkung dengan sumbangan atau inflasi sebesar 79,54%. Ya. Ketimun 53,23%. Kacang panjang 48%. Sotong 4,93%. Dan juga ada minyak goreng dengan inflasi yang terjadi 1,27%. Ya. Kemudian
10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang di bulan Februari 2023 berasal dari angkutan udara yang memberikan andil terhadap deflasi 10,95%. Kemudian daging ayam ras dengan andil deflasi 4,05%, telur ayam ras deflasi 4,41%, cabai rawit memberikan andil 9,07%, ikan tongkol memberikan andil deflasi 4,51%, kemudian selanjutnya adalah dari emas perhiasan, bawang merah, udang basah, ikan selar, dan cabai hijau. Jadi seperti bawang merah untuk Kota Tanjung Pinang memberikan sumbangan deflasi. Sementara di Kota Batam tadi, secara umum tadi di Kota Batam ternyata memberikan sumbangan inflasi. Jadi memang kondisinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, komoditi-komoditi memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Apakah dia bisa menyumbang inflasi maupun menyumbang deflasi. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian tentang kondisi indeks harga konsumen yang menggambarkan kondisi-kondisi yang komoditi yang memberikan inflasi maupun deflasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP Februari 2023. Secara umum di bulan ini terjadi penurunan nilai tukar petani, ada turun 0,10% menjadi 104,26. Dari di Januari dengan angka NTP yang sebesar 104,36. Nah, adapun penyebab penurunan itu berasal dari kelompok tanaman pangan yang turun 0,30% menjadi 98,50. Nah, hortikultura menurun 0,94% menjadi 109,63. Kemudian diikuti penurunan pada peternakan menjadi 100,77. Ada penurunan 0,34%. Kemudian perikanan turun 0,42% menjadi 110,66. Termasuk juga di kelompok nelayan ada turun 0,48% menjadi angka NTP-nya 111,51. Nah, kemudian kelompok yang mengalami peningkatan terjadi pada kelompok tanaman perkebunan rakyat. Ada naik 1,32%. Kemudian pembudidaya ikan ada kenaikan 0,98%. Walaupun memang kenaikan tetapi masih di bawah angka 100. Selanjutnya kita bisa melihat tren ya. Nilai tukar petani di tahun 2021, 2022, 2023. Di tahun 2021 ada kecenderungan meningkat. Kemudian di tahun 2022 kondisi dari Januari sampai Oktober memang sudah di atas 2021, ada peningkatan, bahkan di bulan Juli 2022 NTP secara umum menjadi 109,96. Dan sejak Agustus, September, Oktober, November, Desember terus mengalami penurunan, di mana di Desember menjadi NTP menjadi 103,53. Namun di Januari ada sedikit peningkatan menjadi 104,36 dan angka ini sedikit melambat menjadi 104,26 di bulan Februari 2023. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan nilai tukar usaha petani atau NTUP, di mana bedanya NTP dengan NTUP itu, jika di NTP itu masih mencakup biaya-biaya tidak hanya untuk kegiatan pertanian, termasuk juga untuk konsumsi para petani.
Namun untuk penghitungan NTUP itu sudah mengeluarkan biaya-biaya harga-harga untuk konsumsi. Jadi murni hanya perubahan harga yang dibayar terhadap perubahan harga yang diterima, perubahan harga yang diterima dibagi dengan harga yang dibayar, dan yang dibayar itu hanya untuk kegiatan pertanian dimaksud. Nah, tidak jauh berbeda angka NTP dengan NTUP. Untuk angka NTUP itu juga terjadi penurunan pada kelompok yang sama, seperti kelompok tanaman pangan, turun 0,13% menjadi angka 94,76. Kemudian juga di kelompok peternakan ada di kelompok hortikultura turun 0,70% menjadi angka NTP sebesar 106,28. Demikian juga di kelompok peternakan ada turun 0,27% menjadi 101,49. Kemudian di kelompok perikanan ada penurunan 0,47% menjadi angka NTP 110,66. Kemudian juga di kelompok nelayan turun 0,53% dengan angka NTP menjadi sebesar 111,48. Nah, peningkatan yang sama terjadi pada NTUP sama dengan NTP. Di NTUP di kelompok tanaman perkebunan rakyat ada kenaikan 1,24% menjadi 91,69. Dan di kelompok pembudidaya ikan ada kenaikan 0,91% menjadi angka NTP sebesar 95,43%. Sehingga kita bisa lihat ada turun ya 0,06% dari angka Januari 2023 yang sebesar 102,38 menjadi 102,32 di Februari 2023. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kondisi indeks konsumsi rumah tangga pedesaan, yang kita singkat dengan IKRT untuk bulan Februari di Provinsi Kepulauan Riau. Di bulan Februari, indeks konsumsi rumah tangga pedesaan itu sebesar 0,42. 0,42 itu terjadi inflasi. Jadi ini lebih kepada indeks yang diterima oleh petani di pedesaan. Jadi 0,42 itu menggambarkan ada kenaikan harga secara umum, tetapi khusus kepada masyarakat petani yang ada di pedesaan. Jadi ada inflasi sebesar 0,42. Kemudian kalau kita lihat tahun kalender, angka inflasi sudah menjadi 0,47. Jadi ada penambahan hanya 0,03% dari Januari ke Februari. Namun kalau kita lihat inflasi petani di pedesaan untuk year on year, yaitu sebesar 3,38%. Jadi harga Februari 2023 dibandingkan dengan Februari 2022 terjadi peningkatan 3,38%. Bapak Ibu beserta rekan-rekan media, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata dan transportasi, tetapi masih dalam kondisi Januari 2023. Baik, kita lihat kondisi grafik yang menggambarkan tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini adalah kondisi yang pra dan pasca kondisi pandemi COVID-19. Kalau kita lihat kondisi 2019 adalah kondisi yang masih situasi normal dan kondisinya jumlah kunjungan Wisman masih antara 200.000 sampai 300.000 orang. Namun menjelang di tahun 2020, dari Januari April terlihat ada penurunan yang sangat drastis, bahkan
sama sekali tidak ada kunjungan Wisman, dan itu terjadi sampai 2021 dan kondisi 2020 dan 2021. Nah, kemudian di 2022 sejak Januari memang sudah ada terlihat ya kunjungan Wisman yaitu sebesar 328 orang di bulan Januari, terus mulai mengalami peningkatan sampai di bulan Desember 2022 sudah mencapai 188.544 orang. Kemudian di Januari 2023 kembali ada sedikit penurunan ya menjadi 120.648 orang. Jadi kalau kita lihat mantumannya ada penurunan 36,01%. Kemudian kalau kita bandingkan Januari 2023 terhadap Januari 2022 ada sangat signifikan ya. Kondisinya dari 120.000 dibandingkan dengan 328. Jadi lebih persentasenya atau peningkatannya sangat luar biasa. Nah, kondisi penurunan yang terjadi dari Desember 2022 ke Januari 2023 terjadi di 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Yang pertama di Batam penurunannya 34,65%. Kemudian juga di pintu Tanjung Pinang 8,04%, di pintu masuk Bintan ada penurunan 52,22% dan Karimun ada penurunan 12,46%. Dan kalau kita bandingkan year on year memang sangat luar biasa perbandingannya, di mana di Januari 2022 yang hanya 240 orang menjadi dalam satu tahun meningkat 94.774 orang. Di Tanjung Pinang yang di Januari 2022 tidak ada kunjungan Wisman, namun di Januari 2023 sudah menjadi 5.035 orang. Bintan yang di Januari hanya 88 orang 2022, namun di Januari 2023 sudah meningkat dan mencapai kunjungan Wisman 14.988 orang. Nah, hal yang sama Tanjung Pinang dengan Karimun, di mana di Januari 2022 sama sekali tidak ada kunjungan, namun di Januari 2023 sudah mencapai 5.851 kunjungan Wisman. Adapun jumlah total kunjungan yang ke Kepulauan Riau yang sebesar 120.648 orang itu berasal dari kunjungan Wisman Singapura, warga negara Singapura, dan itu lebih dari separuh, yaitu sekitar 54,20%, diikuti oleh Wisman dari Malaysia 13,16%, India 5,34%, Tiongkok 3,47%, Filipina 2,07%, Australia 1,23%, dan lainnya 19,29%. Nah, dan kondisi Januari 2023 dibandingkan dengan Desember 2022 memang ada penurunan ya, baik dari Singapura yang tadinya di Desember kunjungannya sebesar 122.976 menurun menjadi 65.392 orang. Demikian juga yang terjadi kunjungan dari Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Australia, dan Inggris hampir rata-rata mengalami penurunan. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, saya akan kembali menyampaikan perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK untuk hotel berbintang dalam persentase. Ini adalah menjadi indikator tentang bagaimana perkembangan kepariwisataan di Kepulauan Riau. Kita bandingkan di 2021 kondisi tingkat penghunian kamar sedikit mengalami fluktuasi, tetapi cenderung meningkat sampai di bulan Desember 2022.
2021. Kemudian kita lihat ke 2022 juga ada sedikit fluktuasi, khususnya di Maret ke April, namun terus meningkat ya, dari angka 26,39% terhadap total kamar yang tersedia, meningkat TPK-nya menjadi 62,53%. Kondisi ini memang sudah cukup tinggi. Dan setelah melewati masa liburan tahun baru, maka Januari kembali ada penurunan dengan angka TPK sebesar 47,58%. Jadi kalau kita bandingkan, ada penurunan 14,9 poin dari Desember 2022 ke Januari 2023. Kemudian kalau kita bandingkan year on year, ada kenaikan 21,19 poin dari Januari 2023 dibandingkan dengan Januari 2022. Selanjutnya adalah informasi mengenai penumpang angkutan udara di Desember 2022 ke Januari 2023. Ada penurunan jumlah penumpang di Desember 2022 ke Januari 2023, yaitu sebesar 2,34%. Dari 353.326 turun menjadi 345.055 orang penumpang di bulan Januari. Demikian juga terhadap penumpang pesawat yang datang, ada penurunan 0,82%. Dari jumlah 180 ribuan menjadi 179 ribuan. Dan juga penumpang pesawat yang berangkat, domestik ada penurunan 3,94%. Dari 172.509 di bulan Desember 2022 menjadi 165.718 di bulan Januari 2023. Namun kondisi yang berbalik apabila kita bandingkan dengan penumpang internasional. Secara total ada kenaikan 14,93%, yaitu dari jumlah penumpang di Desember 2022 2.874 orang menjadi 3.303. Nah, jumlah yang 2.874 berasal dari penumpang pesawat yang datang yang sebesar 1.356 meningkat 13,50% menjadi 1.539. Dan dari penumpang pesawat berangkat ada peningkatan 16,21%. Dari 1.518 menjadi 1.764 penumpang. Kemudian bagaimana dengan kondisi penumpang angkutan laut Desember 2022 ke Januari 2023? Dan baik penumpang kapal domestik maupun penumpang kapal internasional mengalami penurunan. Total penumpang di Desember 2022 sebesar 775.563, menurun 12,28% ke Januari 2023 menjadi 680.356 orang. Dan itu berasal dari penumpang yang datang ada menurun 11,25% dan yang berangkat juga menurun 13,29%. Demikian juga dengan penumpang internasional mengalami penurunan 26,45%, yang berasal dari penurunan penumpang kapal yang datang internasional yang sebesar 26,72%, dan penumpang kapal yang berangkat internasional juga menurun 26,18%. Kemudian kita lihat bagaimana bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara. Untuk yang bongkar mengalami penurunan 3,69% dengan man-to-man, di mana di Desember 2022 ada 3.503,92 ton menurun menjadi 3.374,56 ton. Demikian juga yang muat mengalami penurunan dari 2.705,42 ton
menurun menjadi 2.540,71 ton. Jadi ada penurunan 6,09%. Sementara yang internasional mengalami yang sebaliknya meningkat, di mana bongkar itu ada peningkatan 46,48%, demikian juga yang muat ada peningkatan 45,33%. Demikian Bapak Ibu sekalian, informasi mengenai perkembangan baik dari indeks harga konsumen, nilai tukar petani, kemudian kepariwisataan, dan termasuk juga transportasi. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi luas panen dan produksi padi di Kepulauan Riau di tahun 2022 yang merupakan angka tetap. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penghitungan produksi baik padi maupun beras. Produksi itu dihitung dari luas panen dikali dengan produktivitas, di mana luas panen itu menggunakan luas panen bersih setelah memperhitungkan nilai konversi galengan melalui verifikasi luas lahan baku sawah dengan menggunakan metode kerangka sampel area atau KSA. Dan luas panen itu diukur dalam satuan hektar. Nah, sementara produktivitas dihitung dengan metode ubinan, ya, dengan melakukan uji ubinan, ya, secara random, di mana cakupannya adalah berapa ton per hektar, sehingga produksi dalam ton itu adalah merupakan konversi gabah menjadi beras untuk pangan penduduk. Ya, itu adalah penghitungannya dari luas panen dikali dengan produktivitas per hektar. Nah, mengenai luas lahan baku sawah atau yang kita singkat dengan LBS di 2019 sesuai dengan keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019. Nah, di sana ditetapkan luas lahan baku sawah nasional itu adalah 7.463.948 hektar. Nah, di mana untuk Kepri luas lahan baku sawahnya sebesar 1.394 hektar. Nah, dari informasi inilah menjadi sumber informasi luas lahan baku sawah yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan untuk luas lahan panen padi. Nah, dari keputusan menteri tersebut didapatkan luas lahan baku sawah menurut kabupaten kota. Dan yang terluas adalah di Kabupaten Lingga dengan luasan 514,61 hektar. Kemudian diikuti dari Natuna dengan luasan 442,12 hektar, Karimun 182,82 hektar, Bintan 154,32 hektar. Kemudian diikuti Kepulauan Anambas dengan luasan 99,28 hektar dan Tanjung Pinang ada hanya 1,33 hektar. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana luas panen padi di Kepulauan Riau dengan kondisi dari 2021, 2022, dan 2023. Nah, di 2021 kita lihat ada kecenderungan, ya, luas panen di Januari 62,19 hektar luas panen, kemudian berfluktuasi, ya. Demikian juga yang terjadi di tahun 2022. Dan di sini juga sudah bisa kita sampaikan berdasarkan hasil KSA kita sudah bisa mengestimasi luas panen padi dari Januari sampai bulan April 2023.
Luas panen padi 2022 mengalami penurunan seluas 90,68 hektar. Ya. Jadi ada 33,57% dibanding dengan tahun 2021 dari 270,16 hektar menjadi 179,48 hektar. Ya. Demikian juga kalau kita lihat perbandingan Januari-April 2022 dengan Januari-April 2023. Jadi luas panen ada sedikit peningkatan. Ada peningkatan 0,12% atau 0,11 hektar. Yaitu dari luas panen di tahun 2022 Januari-April 89,28 menjadi 89,39 dari Januari-April 2023. Kemudian bagaimana dengan kondisi produksi padi? Nah, dari hasil luas panen tersebut maka kita dapatkan produksi padi di Kepulauan Riau. Di mana kita lihat bagaimana perkembangan dari bulan ke bulan selama tahun 2021 sampai dengan 2023. Sehingga secara total Januari-Desember 2021 yang sebesar 855,01 ton dan menurun di Januari 2022, Januari-Desember 2022 ada penurunan 40,71%, yaitu menurun 348,10 ton menjadi 506,91 ton. Itu kondisi 2021 ke 2022. Kemudian kita prediksi juga terjadi penurunan dari Januari-April 2022 yang sebesar 241,78 ton menjadi 240,77 ton di Januari-April 2023 ini. Jadi diperkirakan ada penurunan 1,01 ton atau ada turun 0,42%. Nah, kemudian padi tadi dikonversikan menjadi beras. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat 2021 ke 2022 ada penurunan produksi produksi beras. Di tahun 2021 sebesar 489,29 ton turun menjadi 290,07 ton. Jadi ada penurunan 40,72%. Atau sekitar 199,22 ton. Nah, demikian juga produksi beras diperkirakan ada penurunan Januari-April, periode Januari-April 2022 yang sebesar 138,34 ton menjadi 137 ke 79 periode yang sama di tahun 2023. Jadi ada penurunan sekitar 0,40% atau turun 0,55 ton. Demikian Bapak Ibu serta rekan-rekan media informasi yang kami sampaikan tentang indikator-indikator yang terkait dengan inflasi, nilai tukar petani, kepariwisataan dan angkutan maupun informasi tentang luas panen dan juga termasuk produksi padi maupun beras di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atas penyampaian. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.